Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Baik. Sehat semua? Sehat. Bagaimana perasaan hari ini? Senang semua? Gak ada yang sedih kan? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian terhadap bangsa Indonesia, karena kemarin adalah Hari Kebangkitan Nasional, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan kalian berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita presensi dulu ya. Nanti jika nama kalian dipanggil, silahkan angkat tangan dan sebutkan dengan keras makanan favorit kalian. Baik, siap? Siap. Oke, Oktavin. Oke, Adam. Adiatma. Nasif. Arya. Syifa. Asfila. Rahma. Jutmetia. Oke, Aurel. Baik, jadi kalian sudah menyebutkan makanan favorit kalian lah ya. Jadi kebanyakan onde-onde, klepon, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya Ibu ingin kalian mengecek kanan kirinya. Apakah sudah bersih? Sudah, alhamdulillah. Berarti kalian selalu menjaga kebersihan ya. Kemudian silahkan dikeluarkan alat tulis kalian, buku matematika, dan juga perlengkapan alat tulisnya. Untuk meningkatkan konsentrasi kalian, seperti biasa kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Jika Ibu bilang 9B, kalian jawabnya jos 1 kali. Kemudian kalau Ibu bilang matematika, josnya 2 kali. Kalau matematika 9B, berarti josnya 3 kali. Oke, Ibu coba. 9B. Matematika. Matematika 9B. Baik, alhamdulillah sudah semangat ya. Pada hari ini Ibu akan mengajarkan tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu luas permukaan bola. Nah, di sini Ibu punya 2 tujuan pembelajaran hari ini, yaitu menemukan rumus luas permukaan bola, menyelesaikan permasalahan nyata yang berhubungan dengan luas permukaan bola. Nah, kesepakatan kelas berarti peserta didik harus mengikuti pembelajaran hingga akhir. Kemudian peserta didik harus izin apabila mau ke luar kelas. Peserta didik tidak boleh makan, minum boleh, tapi tidak boleh makan. Dan tidak boleh tidur, harus fokus. Baik. Sudah paham? Oke, nah untuk rencana kegiatan hari ini ada diskusi kelompok, jadi nanti mengerjakan LKPD dengan bantuan bahan ajar sebagai latihan sebelum nanti kita melakukan game turnamen. Kemudian ada presentasi kelompok, nanti Ibu pilih salah satu untuk presentasi kelompok. Kemudian, nah yang kalian tunggu yaitu game dan turnamen, nanti kalian saling bersaing untuk memperebutkan posisi pertama. Kemudian ada tugas individu. Kalian kerjakan secara individu. Nah, Ibu mau tanya, masih ingatkah kalian tentang pembelajaran sebelumnya? Ya,
Yang masih ingat boleh angkat tangan? Sydney? Kemarin belajar apa? Baik, volume bola. Nah, bagaimana rumusnya? Tasya? 4/3 Betul, 4/3 pi R pangkat 3. Nah, bagaimana mendapatkan rumusnya? Kemarin kalian melakukan apa? Nah, eksperimen menggunakan apa? Kerucut dan setengah bola, ya kan? Yang jari-jarinya sama dan menggunakan beras. Baik. Nah, lalu didapat volume setengah bolanya 2/3 pi R pangkat 3 itu dari 2 kali kerucutnya kan? Volume dari 2 kali kerucutnya. Kemudian untuk mencari volume bola berarti 2 kali volume setengah bola. Berarti didapat volume bolanya 4/3 pi kali R pangkat 3. Ini sudah paham yang materi sebelumnya? Paham. Alhamdulillah sudah paham semua. Nah, Ibu ingin kalian mengamati ini. Pernahkah kalian mengamati bentuk kue klepon? Pernah kan? Tadi kalian udah bilang kan makanan favoritnya ada yang klepon, ya kan? Nah, bisakah kalian menyebutkan ciri-ciri kue klepon? Oke, Danisa. Bentuk bulat seperti bola, berwarna hijau, dan ada isi kayu. Betul sekali yang dikatakan oleh Danisa. Untuk pertanyaan ketiga, jika kita ingin melapisi seluruh makanan, seluruh permukaan kue klepon dengan parutan kelapa, bagaimana cara menghitung luas permukaan kue klepon agar tidak ada bagian yang terlewat? Ada yang bisa menjawab? Oke, Rani? 4 pi R kuadrat. 4 pi R kuadrat itu rumus apa? Luas permukaan. Luas permukaan apa? Klepon bola. Karena klepon itu berbentuk bola, berarti luas permukaan, untuk menghitung luas permukaan dari klepon itu tadi, kita menggunakan luas permukaan bola. Betul yang dikatakan Rani, tapi kurang tepat sedikit. Oke. Nah, selanjutnya di sini Ibu memaparkan manfaat luas permukaan bola. Jadi di sini kalian bisa belajar. Kalau kalian bisa memahami luas permukaan bola itu berarti kalian bisa menggunakannya untuk apa. Jadi di dalam dunia olahraga itu luas permukaan bola digunakan sebagai menentukan bahan yang dibutuhkan untuk membuat bola sepak, bola voli, bola basket, dan bola-bola lainnya yang sering kalian mainkan. Kemudian dalam dunia industri dan konstruksi, luas permukaan digunakan untuk pengecatan. Jadi untuk menghitung biaya catnya. Kemudian dalam proses pembuatan klepon dan onde-onde, itu luas permukaan digunakan untuk memperkirakan seberapa banyak sih kelapa parut, bahan yang untuk melapisi kue-kue tersebut secara merata. Ada pertanyaan nggak untuk yang manfaat bola tadi, luas permukaan bola? Sudah paham? Oke, alhamdulillah. Nah, di sini mau tanya, apakah kalian di sini itu berasal dari Pulau Jawa semua? Yang enggak, yang tidak siapa? Galang. Dari mana? NTB. Baik. Yang lain? Yang lain? Rani Kalimantan. Oh, Sohwa. Oke, yang lain berarti dari mana? Malang. Dari Malang. Berarti dari Jawa kan ya? Nah, terus Ibu mau tanya, berarti kalau kalian semua dari Jawa, makanan tradisional apa yang berbentuk bola dari Jawa itu? Maupun dari Kalimantan atau NTB? Galang? Pentol. Tuh, pentol itu nasional. Tuh, yang lain? Jeblem. Terus yang lain? Klepon. Ada lagi nggak ya bentuknya bola? Onde-onde. Oke, betul. Nah, mari kita mengenal bola. Karena kalian sudah menyebutkan tadi kan makanan berbentuk bola, jadi bola sendiri itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk dari tak hingga lingkaran yang memiliki jari-jari sama panjang dan berpusat pada titik yang sama. Bola hanya memiliki satu sisi yang merupakan sisi lengkung. Bola dapat dibentuk dengan memutar atau merotasi setengah lingkaran sebesar 360 derajat dengan diameter sebagai sumbu rotasi. Nah, pada gambar di atas ini adalah jaring-jaring dari bola. Karena tadi bola kan terbentuk dari tak hingga lingkaran kan? Jadi jaring-jaringnya bentuknya seperti itu. Apakah ada pertanyaan sebelumnya?
Sudah paham? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu akan menerangkan unsur dan karakteristik bola. Jadi, bola itu memiliki satu titik pusat, satu buah sisi, tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki sudut. Nah, terus di bola itu ternyata juga ada diameter, ya kan? Diameter itu yang garis yang melintang itu kan? Nah, kemudian jari-jari itu berarti apa? Setengah dari diameter. Baik, betul. Nah, selanjutnya mari berkelompok. Jadi, setelah ini kalian akan berkelompok mengerjakan LKPD dan juga kalian bisa mengamati bahan ajar untuk mengerjakan LKPD. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD dan mengamati bahan ajar, kalian bisa mengerjakan penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Apakah di sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, untuk pembagian kelompoknya, silakan diamati. Ibu sudah membagi kelompoknya dalam 6 kelompok. Diamati dulu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah? Oke, nah ini kelompok 4, 5, dan 6. Nah, nanti untuk kelompok 1 sebelah situ, kanan itu, yang pojok 1, 2, 3, yang ini 4, 5, yang sini 6. Baik, sudah paham tempat duduknya? Paham, oke. Sekarang Ibu kasih waktu kalian untuk berpindah tempat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil bahan ajar dan LKPD. Silahkan dibagi dulu lembar penilaian diri dan juga penilaian teman sejawat. Kemudian silahkan kalian copot staplesnya biar kalian bisa membagi kelompok pengerjaan LKPD-nya. Nah, Ibu minta nanti setiap anggota kelompok untuk mengerjakan LKPD-nya. Jadi harus sama-sama mengerjakan, tidak boleh satu orang saja. Baik? Mengerti? Mengerti. Waktu diskusi selama 10 menit. Nanti silahkan bertanya jika ada bagian yang tidak paham pada pengerjaan LKPD. Nah, silahkan dimulai. Rumusnya jangan lupa ditulis loh ya. Satuannya? Satuannya apa? Meter per segi. Kita tahun. Itu habis tahun? Harga per apa? Per meter. Betul. Terus dikali? Kali ini. Ini itu apa? Hasil apa? Ya, luas permukaan dari tubuhnya. Khairul mengerjakan apa? Itu. Oke, baik. Sudah, tinggal dimasukkan angkanya. Nulisnya kan awalnya rumusnya dulu, berarti tahun dikali harganya berapa? Harga per meter. Per meternya baru luas permukaan tubuh. Baik. Galang ada yang tanyakan? Tahu. Oh, bagian apa? Ini saja. Tulis ini. Baik, ini terus dulu nama kelompoknya. Misal luas permukaannya berapa, tubuhnya, terus totalnya berapa. Oke, bagus. Yang sudah, kelompok 3 sudah. Tinggal tulisannya. Jangan lupa ditulis satuannya loh ya. Oke. Sudah selesai. Baik. Selanjutnya, nah, tahap presentasi kelompok. Nah, Ibu akan memilih nih, siapa ya enaknya ya. Kelompok 2, silakan maju. Untuk presentasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Abdul Hafiz, biasa dipanggil Ardi. Perkenalkan, nama saya Arya Satya. Perkenalkan, nama saya Zidan. Perkenalkan, nama saya Rani. Perkenalkan, nama saya Aurel. Berdasarkan pernyataan di atas, tuliskan kesimpulanmu. Kesimpulannya, luas permukaan Tugu Onde-Onde sama dengan 616 meter persegi
Biaya pengecatan 5 tahun ke depan 15.400.000 rupiah. Sudah? Nah, kelompok lain silakan menanggapi. Apakah ada yang beda di bagian yang lain? Soalnya Ibu menemukan ada yang beda. Ya? Boleh Naila angkat tangan? Apa yang beda? Kelompok 3. Di bagian apanya? Ini. Bedanya, oh ya. Harusnya gimana Naila? Nah, betul. Harusnya kalau luas setengah bola itu 2 kali Pi kali R-nya pangkat 2, bukan R pangkat 3. Terus, untuk luas permukaan bolanya menjadi 4 Pi R pangkat 2. Nanti diperbaiki ya kelompok 2 ya. Sudah bagus, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teknis dari pelaksanaan turnamen gamesnya. Jadi nanti siswa kan dibagi 6 kelompok kan. Nah, kemudian setiap kelompok nanti secara bergiliran mengerjakan soal yang telah disiapkan pada papan di atas ini. Nah, nanti setiap perwakilan itu maju satu siswa satu soal, tidak boleh sama. Jadi kalau misal Rasya udah maju mengerjakan soal nomor 1, berarti dia nggak boleh maju lagi. Paham? Nah, nanti silahkan dikerjakan soal yang kalian bisa mengerjakan. Jadi misal kalau nomor 1 nggak bisa, dilompati ke nomor 2. Terus, nah, Ibu ngasih waktu 1 menit untuk kalian mengatur strategi siapa yang maju duluan. Karena nanti waktunya terbatas. Nah, nanti untuk kelompok yang memiliki nilai tertinggi akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya rahasia. Oke, nah Ibu kasih waktu 1 menit, silakan diskusi untuk siapa yang maju duluan. Diskusi dimulai. Oke, sudah? Sudah dibagi siapa yang mau maju duluan? Sudah, oke. Sudah siap? Nah, untuk meningkatkan semangat kalian sebelum turnamen, kita ice breaking dulu. 9B. Matematika. Matematika 9B. Oke, sudah semangat ya. Nah, nanti untuk waktu turnamennya 10 menit. 2, 3. Yang lain bisa latihan dulu di bangku kalian sambil menghafalkan rumus. Jangan lupa dituliskan satuannya, rumusnya ditulis dengan benar, caranya harus benar. Ayo kelompok 2 sama 3 kosong. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, sudah selesai. Jadi 1 mengoreksi 2, 2 mengoreksi 1. Terus kelompok 3 mengoreksi 4, 4 mengoreksi 3. Jadi kebalikannya. Terus 5 sama 6, 6 ke 5. Oke? 5. Nah, oke. Baik, perhatikan Ibu dulu. Nanti nilainya, ayo didengarkan. Kalau salah, nilainya berapa? 0. Ya kan? Kalau benar caranya, cara benar, dengarkan dulu. Cara benar, jawaban salah, berarti berapa? 1. Kalau benar semua, cara ataupun jawabannya 2. Oke?
Tapi Bu, misal jawabannya benar, tapi caranya salah, ya salah, 0. Oke, kalau cara salah, jawaban benar, 0. Karena Ibu asumsikan mencontek temannya. Oke, kalau caranya salah, jawabannya benar. Oke, nah nanti yang nilainya 2 ini, rumusnya harus benar, diberi satuan juga ya. Nanti kalau nggak lengkap, berarti nilainya 1. Jadi kalau misal udah benar nih cara sama jawabannya, tapi nggak ada satuannya, sama nggak ada rumusnya, atau tidak diketahui LP-nya, berarti 1. Sudah paham? Sudah paham kan? Nah, baik, kita mulai tahap koreksi hasil turnamen bersama-sama. Baik. Nah, untuk soal diketahui sebuah bola basket memiliki diameter 28 cm. Tentukan luas permukaan setengah bola basket. Bisa sekarang. Kalau setengah bola itu rumusnya berapa? Luas permukaannya? 2 pi r kuadrat. Karena diketahui diameternya 28, berarti jari-jarinya 14 kan? Jari-jari kan berarti diameter dibagi 2. Berarti diketahui jari-jarinya 14, jadi nanti luas permukaan 2 pi r kuadrat. Berarti 2 kali 22/7 kali 14 pangkat 2 kuadrat. Hasilnya 1232, satuannya. Oke, silakan dicocokkan. Jadi Ibu bacakan lagi ya, didengarkan. Hasil dari kelompok 1 poinnya 3. Kelompok 2 Fabian, didengarkan dulu Ibu. Kelompok 2 hasilnya 5. Kelompok 3 hasilnya 6. Kelompok 4 hasilnya 5. Kelompok 5 6. Kelompok 6 hasilnya 3. Jadi kesimpulannya ditemukan bahwa pemenangnya ada 2 kelompok. Oke? Jadi beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 dan juga kelompok 6. Yang meriah dong, ayo. Nah, bagi kelompok yang lain yang masih belum berkesempatan untuk memenangkan turnamen hari ini, jangan berkecil hati. Kita akan bisa dapat kesempatan lagi di lain pembelajaran. Oke, kelompok 3 dan kelompok 5 silakan maju ke depan untuk perwakilannya. Maju dulu. Sini. Maju, ayo. Kelompok 3 Fabian, kelompok 5 Tasya. Nah, Ibu mau memberikan reward dari hasil turnamen. Silahkan Fabian. Oke, Tasya. Terima kasih. Ayo kita sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 5. Good job. Oke. Silakan minta LKPD-nya, hasil turnamen dan penilaiannya dikumpulkan di depan. Perwakilan saja. 1,9. Ayo dikumpulkan dulu. 12 lah. Ya, halusin. Sudah? Pamit? Iya. Ibu akan membagikan tugas individu. Silakan maju ke depan perwakilannya. Makannya, halo, hadiahnya dimakan nanti saja. Silakan disimpan dulu, oke? Nanti selebrasinya nanti ya, habis mengerjakan ini. Oke. Selebrasinya nanti. Fokus mengerjakan ini dulu. Perhatikan dulu, waktu pengerjaan tugas individu 10 menit dimulai. Halo, siap dulu. Ayo, dimulai dari sekarang. Setelah selesai mengerjakan tugas individu, silakan mengambil satu-satu lembar refleksi yang sudah Ibu bagikan. Silahkan ditulis sesuai dengan perasaan kalian setelah mendapatkan pembelajaran dari Ibu. Tapi kalian fokus dulu dengan tugas
formatifnya, tugas individu kalian dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Iya. Nah, oke. Dikumpulkan dulu. Nanti kita coba bahas satu soal dari soal ini tadi. Tasya? Nomor 1. Biar cepat selesai kita. Betul. Betul. Satuannya? Sentimeter? Oke. Nah, untuk jawaban Rasya ini sudah benar belum? Ya kan diketahui jari-jarinya tadi kan kelompoknya 5, ya kan? Berarti 4 kali 3,14 kali 5 kuadrat, hasilnya 314 cm kuadrat. Karena kelompoknya ada 1000, maka 1000 kali 314 kan? Berarti 314.000. Oke, baik. Nah, karena kita sudah selesai melakukan tugas individu, mengerjakannya, selanjutnya Ibu mau tanya, kesimpulan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa? Hari ini belajar apa? Oke, Nasif. Betul, makanan tradisional berbentuk bola. Lalu, ada yang lain? Oke, luas permukaan apa? Apa luas permukaan bola? Apa Rasya membantu? Oke. 4 kali PR kuadrat, betul. Good job, betul. Oke, nah tadi kan sudah disebutkan oleh Rasya luas permukaan bola 4 PR kuadrat. Kalau setengah bola berarti 2 PR kuadrat. Nah, terima kasih. Jadi sebelum kita mengakhiri, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Nah, selanjutnya untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Sudah tutup, Ibu mau es break sebentar. Kelas 9B. Matematika. Matematika 9B. Baik. Nah, terakhir, Ibu punya pantun. Jalan-jalan beli kue talam. Oke, tiba-tiba kuenya terjatuh. Ibu tutup pembelajaran dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.